Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Hari ini tentang bab nutup aurat, pasal yang paling akhir. Besok kita teruskan tentang cara sholat. Babu sifati sholat, bagaimana cara sholat. Faslun fasal. Wal mustahabu liman ayusolliya ila sutratin ayyadnu minha. Wal mustahabu disunahkan atau dianjurkan, liman yusolli untuk orang yang sholat, ila satratin pada penutup aurat, pada penutup ayyadnu minha, penutup aurat yang bisa mendekati, penutup yang bisa mendekati menutup aurat. Jadi kalau pengen nutup aurat untuk orang yang sholat itu harus menutup aurat, dan menutup auratnya itu yang bisa menutup aurat gitu. Kadang-kadang ada orang menutup aurat tapi nggak tertutup auratnya. 5 ruwiya Sahal bin Khaisamah, berdasarkan riwayat dari Sahal bin Khaisamah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum ila sutratin fal yadnu minha hatta la yaqta'a syaitanu alaihi shalah. Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum ila sutratin, kalau salah satu di antara kalian sholat, dan sholatnya itu di dalam sholat kan harus menutup aurat tuh. Fal yadnu minha, maka nutup auratnya itu harus mendekati menutup aurat. Syukur-syukur menutup auratnya ya betul-betul menutup aurat. Hatta layak to'a syaitan alaihi sholah, sehingga setan tidak memutus sholatnya, tidak mengganggu sholatnya. Artinya apa? Sholatnya jadi sah. Orang kalau menutup auratnya tidak sempurna, sholatnya menjadi rusak karena diganggu oleh setan. Wal mustahabu ayyakuna bainahu wa bainaha, penghalang maksudnya nih. Sutrah ini maksudnya penghalang, penutup. Jadi maksudnya gini, kalau kita pengen sholat itu di tempat yang lapang gitu ya, sholat tempat yang lapang, maka di depan ini dikasih batas gitu kan. Maksudnya begitu, dikasih batas, tidak boleh orang lewat di situ. Misalnya kita sholat di sini, batasnya di sini, ada orang lewat di sini, harus kita cegah. Maksudnya begitu. Jadi menutup tadi itu pakai penutup itu, atau menghadap kepada penutup tadi, maksudnya adalah di depan itu kalau tidak ada kayu ya cukup dikasih dengan tali. Yang jelas orang tahu batas sholat itu nanti di situ. Dan batas tali atau batas tutup tadi atau batas sutrah tadi itu kira-kira adalah pas di depan sedikit dari tempat sujud. Kalau misalnya kita lagi sujud tuh berarti di atas kepalanya begini, di atas kepala. Jadi misalnya sujudnya di sini, berarti di sini tempatnya. Gitu. Maka disunahkan antara dirinya dan penutup tadi qadra salatu adra, kurang lebih sekitar 3 adra, 3 dirok. 3 dirok itu, 1 dirok kan segini, 3 dirok berarti 3 kali ini. 3 kali ini. Misalnya, jadi kira-kira segini lah kira-kira jaraknya. Pokoknya pas orang sujud lah. Pas orang sujud. Jarak antara dirinya dan penghalang tadi kira-kira 3 dirok. 1 dirok itu segini. Jadi kurang lebih sekitar segini ya, pas kita sujud. 5 ruya Sahal bin Sa'ad As-Sa'adi, berdasarkan riwayat dari Sahal bin As-Sa'adi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli bainahu wa bainal qiblati qadra mamarril anji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ia sholat
antara Rasulullah dan pembatas ke arah kiblat tadi, pembatas ke arah kiblat ini qadra mamaril anzi, kira-kira jaraknya itu bisa dilewati oleh kambing. Jadi jaraknya di depannya itu bisa dilewati oleh kambing. Jaraknya kira-kira gitu. Wa mamarul anzi qadra satu adra, dan jalan yang bisa dilewati kambing itu kira-kira 3 dhira. Artinya kita kalau menancapkan batas untuk kita batas tempat untuk kita pakai sholat kurang lebih sekitar 3 dhira. Jadi batas yang kita tancapi tongkat tadi atau kita kasih batas tadi itu tidak boleh orang lewat di situ. Dan batas itu jaraknya kira-kira 1 kambing lewat. Tapi kalau di depannya lewat tidak apa-apa. Cuman kalau di depan pas kira-kira tempat kita sujud, orang tidak boleh lewat di situ. Fa in kana yusalli fi mawdhi'in laisa fihi baina yadayhi binaan, kalau orang sedang sholat di depannya tidak ada bangunan atau tidak ada tembok, tidak ada dinding di depannya. Jadi yang sholatnya yang paling bagus itu di depannya adalah dinding. Nah, jadi nggak ada orang lewat di situ. Jadi kalau tidak ada di depannya dinding atau tidak ada di depannya itu tabir pembatas, fal mustahabu ayyusiba baina yadayhi ason. Kalau tidak ada dinding, tancapkan tongkat di depannya, ditegai tongkat di situ, sehingga orang tahu antara dia dan tongkat itu tidak boleh dia lewat di situ. 5 ruya Abu Hujaifah, berdasarkan riwayat dari Abu Hujaifah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja fi halatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada saat kharaja fi halatin, keluar dengan menggunakan pakaian. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dengan menggunakan pakaian lahu hamro. Pakaian itu lahu hamro. Faro kaza an jatun faja'ala yusalli ilaiha bil batha yamur nasu min waraiha wal kalbu wal himar wal mar'atu. Jadi Rasulullah SAW pada suatu saat itu keluar dan Rasulullah itu sedang menggunakan pakaian, dan pakaian itu berwarna kemerah-merahan. Kemudian Rasulullah memperdulikan anjatun, memperdulikan kambing betina. Jadi di situ ada kambing betina. Maka faja'ala yusalli ilaiha, dia sholat menghadap ke kambing betina itu. Jadi di depannya itu ada kambing betina, memang ditancapkan atau ditambat oleh Rasulullah di depannya. Bil batha, itu di sebuah sungai namanya Sungai Batha. Marra yamur nasu wara'aha, dan orang-orang pada mundar-mandir di belakangnya. Juga al-kalbu, juga anjing, wal himar juga perempuan-perempuan mundar-mandir di belakangnya, tapi enggak lewat di depan Rasulullah sholat. Wal mustahabu ayakuna ma yasturuhu qadra muakhiratir rihal, dan dianjurkan, disunahkan kalau membuat pembatas itu kurang lebih kira-kira batas akhir orang lewat. Batas akhir orang lewat, artinya orang tidak boleh lewat di situ. Jadi kalau misalnya batasnya di sini, orang lewat itu boleh di sini. Yang di sini tidak boleh orang lewat. 5 ruwiyat Thalhah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Thalhah radhiyallahu an, ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu qala, idza wada'a ahadukum baina yadayhi mithlu ma'akhir rihali falyusalli. Kalau salah satu di antara kalian meletakkan pembatas, dan pembatas itu
kira-kira di akhir perjalanan orang. Maksudnya kalau kita sholat di sini, yang kita pakai di sini, maka orang hanya boleh lewat di sini tidak boleh. Jadi namanya batas akhir orang lewat. Kalau salah satu di antara kalian meletakkan pembatas, maka bagusnya meletakkan pembatas itu adalah muakhirur rihal. Jadi batas akhir orang lewat. Falyusalli, maka sholat di situ. Wala yubali man marra wara'a dzalik. Dan jangan biarkan kalau ada orang lewat di situ. Jadi kalau seandainya ada ini pembatasnya di sini, ada pas lagi kita sholat tegak gini, orang lewat dari sini, maka harus kita cegah, tangan kita maju ke depan seperti ini. Misalnya coba keluar lewat sini dulu, lewat sini. Ini lagi sholat nih, lagi sholat, Allah Akbar, lagi sholat sini nih, lagi sholat. Mau lewat di sini, lewatnya sini, lewat di sini. Nah, bukan ini jauh tuh, yang dekat sini, sana boleh kalau lewat jauh sana. Sini lewatin sini, nah, coba lewat pas ini, nah coba lewat, nah dibatasi begini, nggak boleh lewat seperti itu, tidak membatalkan sholat yang seperti itu. Nah, jadi tempat kita sholat itu tidak boleh dilewati oleh orang di depan kita. Udah duduk, tidak boleh dilewati. Jadi kalau misalnya ada mau orang lewat di depan kita, tangan kita harus ngalangi. Qala atau menurut atau muakhirur rihali ziraun, yang disebut dengan akhir batas orang lewat itu satu dhira. Makanya ketika begini itu langsung bisa terhalang satu dhira. Fa in lam yajid ason, kalau tidak menemukan tongkat kayu, fal yahtu baina yadahi, digaris di depannya, digaris saja. Jadi orang tidak boleh melewati garis itu. Di dalam garis orang tidak boleh lewat, tapi di luar garis nggak apa-apa lewat. Fal yahtu baina yadahi khattan ilal kiblati. Jadi ke arah kiblat itu digaris kira-kira pas tempat kita sujud tadi, kita garis itu straight di garis itu, orang tahu itu tempat mau sujud, tidak boleh dilewati. 5 ruya Abu Hurairah radhiyallahu an, berdasarkan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an. Kalau salah satu di antara kalian itu mau sholat, maka jadikan pertemuan antara antara orang yang sholat dengan pembatas tadi sesuatu. Misalnya dikasih tongkat, kalau nggak dikasih tongkat, nggak ada tongkat digaris, atau adanya kursi ya dibatasi dengan kursi gitu. Fa in lam yajid syai'an fal yansib ason. Kalau nggak ada sesuatu, tancapkan tongkat. Fa in lam yajid ason fal yahtu khattan. Kalau tidak ada tongkat, digaris. Itu tadi. Wala yadurru ma marra baina yadayhi, sehingga tidak mengganggu, tidak terganggu oleh orang yang lewat. Kalau orang udah digaris masih lewat di situ, berarti dia bukan orang, dia setan. Yang seperti itu darahnya halal, artinya boleh dibunuh karena dia itu setan. Maka orang yang seperti itu apabila lewat di depan kita, pertama harus kita halangi dengan tangan kita seperti ini. Misalnya lagi kayak gini, kita halangi seperti ini. Tangan kanan menghalanginya. Kalau dari sana, dari sini halangi begini. Jadi kalau ada orang lewat pas di depan sholat kita halangi dengan tangan. Dihalangi masih juga masih juga memaksa, berarti orang ini adalah bukan orang, berarti dia setan. Kalau setan berarti boleh dibunuh, dia halal darahnya gitu. Itu menurut fikih itu begitu. Wa yakrahu ayyusalliya baina yadahi rajulun yastaqbilhu biwajhihi. Makruh, tidak boleh sholat di depannya ada orang yang menatap matanya begini. Misalnya kita sedang sholat sini, Allahu Akbar, tiba-tiba ada orang duduk situ nengokin kita begitu, nengok gitu. Yang seperti itu tidak boleh, tidak boleh, bukan berarti tidak sah. Makruh hukumnya tidak boleh.
Kita lagi sholat, di depan kita ada orang yang nengokin kita. Jadi pandangan kita tatap-tatapan dengan dia. Itu tidak boleh yang seperti itu. 5 ruya anna Umar radhiyallahu an ra'a rajulan, berdasarkan riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, Umar pernah melihat orang yusolli sedang sholat, wa rajulun jalisun mustaqbilahu, orang sedang sholat, ada orang lain lagi duduk di hadapan orang sholat tadi, sambil nengokin mukanya begini, sambil nengokin kayak gitu. Jadi mukanya saling bertatapan antara orang yang sholat dengan orang yang duduk tadi. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Fadharabahuma bidarrotin. Lalu Umar bin Khattab langsung meninju perut orang yang sholat tadi dan meninju perut orang yang nengok tadi. Masa sholat tengok-tengokan seperti itu? Tidak boleh sholat seperti itu. Jadi tidak boleh sholat di depannya ada orang yang matanya menatap ke kita, kitanya menatap ke orang itu. Kalau ketemu Umar bin Khattab langsung ditinju, karena tinju perutnya. Yang nengok, yang tidak sholat ditinju perutnya, yang sholat juga ditinju perutnya. Wa in shalla wa marra baina yadayhi, kalau seandainya ada orang sholat, tiba-tiba ada orang lewat di depannya, seperti tadi yang sudah disampaikan, ada orang lewat di depannya, dafa'ahu, cegah, jangan sampai dia lewat. Lam tubtil sholat, tidak membatalkan sholat. Jadi kalau pas ada lagi sholat, Allahu Akbar, dia lewat ini, dafa'ahu, cegah, seperti itu. Lam tubtil sholatuhu, tidak batal sholatnya. Bidzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqta'u sholatal mar'i syai'un wa adra'u mastata'tum. Tidak putus sholat seseorang oleh sesuatu kemudian mereka menolaknya semampunya. Artinya gini, jangan sampai ketika kita sholat itu ada orang yang memutus sholat kita. Mungkin dengan dia lewat di situ, makanya halangi semampunya. Kalau dihalangi begini juga masih dia ngotot, berarti dia itu nggak paham itu. Kalau dia paham, ya, jadi semampunya harus dihalangi. Kalau perlu itu tadi kayak Umar bin Khattab ditinju perutnya itu tadi kan, ditinju perutnya. Jadi kalau kita sholat di tempat yang lapang, di depan kita tidak ada dinding, maka kita pakai sajadah. Sajadah itulah yang disebut dengan satroh, disebut dengan pembatas. Jadi kalau kita lewat di depan sajadah, itu sebetulnya tidak apa-apa, cuman kurang enak saja sedang sholat kita lewat di depannya. Tapi kalau kita ngelewat sampai meminjak sajadah itu, yang disitulah hukumnya darahnya halal, artinya boleh dibunuh. Karena itu kalau ada orang sholat maka harus dibuat pembatas. Kalau ada dinding, sholatnya lebih bagus menghadap ke dinding. Jadi orang tidak bisa lewat. Kalau tidak ada dinding, maka ditancapkan tongkat. Kalau tongkat nggak bisa ditancapkan, dikasih garis. Nah, kalau sajadah ini sebagai garis, batasnya ini adalah garis. Maka kalau orang ada lewat di sini tidak boleh, tapi kalau lewat sini masih dibolehkan. Tapi kalau lewat sini nggak boleh, cuman hanya di sini menjadi mengganggu kekhusyuan orang sholat. Jadi begitu. Kalau kita pengen sholat harus ada pembatas antara kita dan arah kiblat. Kalau tidak ada dinding, pakai tongkat, pakai kursi juga boleh. Pokoknya pakai benda sesuatu yang lain. Kalau tidak ada, cukup digaris. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.